Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, kami sujud di hadapan-Mu, di rumah-Mu yang kudus ini. Kami percaya Kau ada di sini. Untuk itu, tumpangkanlah tangan-Mu, memberkati kami, agar firman-Mu yang kami dengar dapat kami imani dan kami lakukan. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, firman Tuhan untuk kita saya akan bacakan dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai ayat 9. Demikianlah dikatakan. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya ajukan satu pertanyaan untuk kita. Bapak Ibu, bagaimanakah pemahaman kita tentang orang yang kaya? Saya yakin udah ada jawaban di hati saudara. Semoga dengan apa yang saya katakan ini sesuai dengan apa yang saudara katakan dalam hati. Di dalam kehidupan kita atau zaman sekarang ini, ada ukuran-ukuran tentang orang kaya. Jikalau dia memiliki tanah yang luas dan ternak yang banyak. Jikalau dia memiliki nilai emas perak yang banyak. Jika kita menilai di nomor rekeningnya banyak. Jikalau seseorang itu memiliki jabatan, memiliki gelar, dan jikalau dia memiliki sebuah berpengaruh di dalam kehidupan sosial kita. Tentu hal itu penilaian kita tentang bagaimana orang kaya. Ironisnya Bapak Ibu, di tengah-tengah kelimpahan itu, manusia justru semakin sering merasakan kurang, rapuh, dan tidak aman. Lihat orang-orang kaya, sekalipun banyak bodyguard-bodyguardnya, pengaman yang safety, tetapi banyak merasa tidak aman. Banyak orang tampaknya penuh, tetapi hatinya kosong. Tampak berhasil, tetapi
jiwanya letih. Inilah situasi kehidupan yang kita lihat, bahkan mungkin Bapak Ibu kita sedang hadapi dan kita rasakan. Banyak orang dia kaya tapi merasa miskin. Dan sebaliknya dia miskin tapi kaya. Namun mari kita melihat apa yang dikatakan Tuhan sesuai dengan topik kita pada hari ini. Di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Di saat kondisi yang demikian dalam hidup ini dan juga dalam kehidupan para jemaat yang ada di Korintus, maka firman Tuhan berbicara, mengatakan kepada kita, kekayaan sejati bukan pertama-tama soal apa yang kita miliki, melainkan soal di dalam siapa kita hidup. Orang kaya itu bukan soal apa yang dia miliki. Mungkin banyak yang kita miliki ya Amang Inang. Tetapi soal di dalam siapa dia hidup. Melihat situasi ini, maka Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Korintus yang ada di sebuah kota yang maju, penduduknya yang kaya. Bahkan dikatakan kota Korintus adalah sebagai kota pusat perdagangan secara internasional. Di kota Korintus ini ekonomi sangat berkembang pesat. Dan para penduduknya dan orang-orang Kristen di situ juga memiliki intelektual, orang-orang pintar, orang-orang terkemuka. Namun ironisnya di kota ini juga Bapak Ibu, kebebasan moral yang ekstrim. Melihat situasi inilah di mana jemaat-jemaat di sana itu masih sibuk mencari tentang popularitas, persaingan, mencari status, ataupun untuk mencari kebanggaan diri sendiri. Dan itu juga nyata dalam kehidupan kita ini. Banyak berlomba-lomba mencari segala popularitas itu supaya ada penilaian seseorang atau kepada beliau, dia itu orang hebat. Masih banyak di antara kita ini yang sibuk mencari membanggakan diri, mencari pujian. Di saat hal itu berkembang di jemaat Korintus, sehingga terjadilah perpecahan. Ada pengelompokan, kelompok Kepas, Paulus, kelompok Kristus, Apolos, dan lain sebagainya. Keegoisan semakin terjadi, sehingga hubungan sosial mereka tidak baik-baik. Dan mereka merasa kaya, melainkan mereka adalah miskin. Untuk itulah saudara-saudaraku, di dalam situasi itu Paulus mengirimkan surat penggembalaan kepada jemaat yang ada di Korintus. Namun di dalam surat terbuka yang disampaikan oleh Paulus ini kepada jemaat itu bukan diawali dari kemarahan, tetapi melainkan dalam kelemah lembutan lewat perkataan, aku mengucap syukur. Sebagaimana dikatakan di ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan aku mengucap syukur karena Paulus melihat potensi kasih karunia Tuhan itu berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Mereka itu adalah kaya. Untuk itu, apakah yang dikatakan di sini kekayaan yang diberikan Tuhan kepada jemaat di Korintus? Dikatakan di dalam nas kita ini, saudara-saudaraku, ada 3 pengelompokan, pembagian.
kaya di dalam Tuhan. Yang pertama dikatakan di dalam nas kita ini bahwa kita itu telah diberikan sebuah pengetahuan untuk mengatakan sebuah kebenaran akan firman Allah, atau hidup kita ini hidup yang bersaksi. Amang inang atau adik-adik saya, Naposo dan remaja yang hadir di rumah Tuhan ini, kita dapat merasakan enggak bahwa kita ini melalui perkataan kita sudah menjadi sebuah kesaksian. Kalau kita mengatakan lewat perkataan kita ini perkataan yang benar dan mampu mengatakan itu salah, berarti kita telah memiliki pengetahuan dari Allah mengatakan kehendaknya. Kalau kita mampu menguatkan seseorang di saat dia lemah, di saat dia sedang depresi, stres, namun di situasi itu kita hadir untuk menenangkan hatinya, meyakinkan hatinya. Bukankah kita di sana sudah diberi Tuhan pengetahuan mengatakan sebuah perkataan di dalam firman Allah? Inilah yang dikatakan Paulus, bahwa engkau itu kaya di dalam segala macam perkataan di saat engkau mengatakan segala kehendak dan kebaikan karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga dikatakan bahwa engkau itu kaya dalam segala macam pengetahuan. Pengetahuan tentang Kristus. Saya yakin dan percaya kita mengenal siapa itu Allah. Kita mengenal siapa itu Yesus. Kita mengenal itu siapa Roh Kudus. Kita mengenal dan mengetahui tentang pengetahuan isi Alkitab. Bapak Ibu, pengetahuan yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Allah berikan pengetahuan itu lewat kita mempelajari, lewat kita mendengarkan firman Tuhan. Maka kita itu memiliki sebuah pengetahuan tentang firman Allah atau tentang karya-karya Tuhan melalui Yesus Kristus. Dikatakan juga kaya oleh karena karunia-karunia roh. Apa itu karunia-karunia roh? Yaitu pekerjaan roh Tuhan yang bekerja dalam hati kita ini sehingga kita itu memiliki iman. Sehingga kita itu memiliki sebuah pengharapan. Sehingga kita itu hidup dalam kasih. Sehingga kita itu terpanggil bertindak action mau melayani. Ini semua adalah pekerjaan-pekerjaan roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, maka kita itu terdorong untuk melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudara datang ke rumah Tuhan ini itu karena roh Allah yang menggerakkan hati saudara. Pergi kau beribadah. Jangan kau sibuk di rumah, tinggalkan aktivitasmu. Pergi kau ke gereja. Bukankah itu roh Tuhan yang bekerja di hati kita, digerakkan, maka kita datang. Dan roh Tuhan bekerja. Sekalipun banyak persoalan kehidupan yang kita hadapi Bapak Ibu, tetapi kenapa ada setitik harapan membuat kita penuh dengan semangat? Itulah pekerjaan roh. Di saat kita memiliki sebuah pengharapan, seperti apa dikatakan oleh firman Allah bahwa hari esok itu jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Sekalipun kita memiliki banyak tantangan, persoalan kehidupan membuat kita terkadang mau jatuh, tetapi mengapa kita dapat bangkit kembali dan mengapa kita memiliki sebuah pengharapan? Itulah karena karunia roh yang bekerja di hati kita. Bukankah hal ini merupakan sebuah kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita? Bahkan segala sesuatu yang kita miliki itu Bapak Ibu adalah bersumber dari Tuhan. Itu tidak dicari, bukan.
Itu bukan karena kerja keras kita, bukan. Bukan karena kebaikan kita, bukan. Justru Allah mengasihi kita dari kelemahan kita, bukan dari kelebihan kita. Bukankah kita patut dikatakan kaya? Yang kedua, dalam nas kita ini dikatakan kekayaan apakah yang kita miliki, yaitu kita memiliki sebuah harapan dan keteguhan. Memiliki sebuah harapan dan keteguhan. Ini adalah sebuah penguatan bagi kita bahwa kedatangan Kristus akan datang kedua kalinya. Namun kita tidak tahu kapan itu kedatangannya ke dunia ini. Melainkan sebelum kita sampai kepada hari penghakiman itu atau akhir zaman itu atau akhir dari segala dunia ini, kita miliki sebuah keteguhan. Kita miliki sebuah pengharapan. Maka Tuhan mengatakan di saat aku memberikan itu kepadamu, maka engkau hidup di dalam kesetiaan sehingga engkau tak bercacat. Aku temukan ketika aku datang kedua kalinya. Apa yang Tuhan katakan di sana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita ini kita memiliki kekuatan dan harapan di saat menantikan Kristus, yaitu seperti kita rayakan perayaan Advent, Maranatha, kedatangan Kristus kedua kalinya. Pertanyaan atau sebuah perenungan di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat saudara mampu bertahan dalam hidup ini? Karena kita ada diberikan sebuah janji kehidupan, yaitu Yerusalem yang baru. Bukankah itu semua akhir atau prioritas utama hidup kita untuk menduduki kota yang telah disediakan Allah tempat bagi kita? Itulah yang memiliki sebuah pengharapan bagi kita, bahwa kita memiliki sebuah pemahaman bahwa apa yang ada di dalam dunia ini semuanya itu tak dapat kita bawa ke liang lahat. Bahwa apa yang kita miliki pada saat ini itu sifatnya adalah sementara, bukan abadi. Itu semua semu. Atau juga segala persoalan-persoalan kehidupan kita itu semua akan berlalu. Sukacita juga berlalu. Penderitaan juga akan berlalu. Kalau sudah tiba akhirnya, akhir zaman itu. Tetapi sebelum akhir zaman itu, sebelum Kristus kedatangannya ke dunia ini, kita diminta untuk hidup di dalam kekuatan, prinsip dalam iman, tangguh, tidak menyerah, tidak cengeng, tidak Kristen suam-suam kuku. Tapi kita itu semangat. Bukankah itu merupakan kekayaan yang dari Tuhan, yang tak dapat diberikan oleh dunia ini? Janji dunia ini adalah awalnya manis, pada akhirnya pahit. Tetapi janji Allah adalah pahit pada awalnya tapi manis pada akhirnya. Karena Tuhan berkata, aku tak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi aku berjanji selalu menyertaimu. Bukankah ini sebuah anugerah, membuat kita selalu waspada agar tidak jatuh ke dalam dosa, agar kita itu tidak jatuh untuk menghalalkan segala cara, agar kita itu tidak jatuh ke dalam berkeputusasaan. Karena kita terngiang di hati dan di telinga kita bahwa ada kehidupan abadi yang disediakan Tuhan bagiku. Itulah amang-inang yang membuat kita sehingga takut melakukan dosa. Melainkan kita tetap semangat untuk melakukan pembaharuan, transformasi
di dalam kehidupan kita ini. Saya tidak tahu, adakah perubahan itu? Tahun 2025 telah kita lalui. Tapi masuk pada saat ini, adakah perubahan itu? Adakah pembaharuan itu? Saya yakin dan percaya. Karena hidup kita adalah hidup yang berproses. Maka di sanalah akan terjadi pemulihan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kekayaan apakah yang kita miliki dalam hidup kita ini? Ada yang dikatakan kekayaan dalam persekutuan dan kesetiaan Allah. Kita inilah contoh atau realita. Di dalam persekutuan kita ini, di dalam perjamuan ibadah ini, amang inang jujur dulu Bapak Ibu mengatakan, merasa senang dan bahagianya kita hadir dalam persekutuan seperti ini? Amin. Kita merasakan bahagia dan senang. Kalau kita mengatakan bahagia dan senang dan tenang, bukankah ini kekayaan? Ini adalah harta. Inilah kekayaan. Karena mampu memberikan rasa damai sejahtera di hati kita. Maka dikatakan firman Allah pada saat ini, bahwa Allah itu memanggil kita ke dalam sebuah persekutuan. Karena di dalam persekutuan inilah salah satunya bukti kita menunjukkan buah iman kita. Kalau kita datang ke gereja, kalau kita suka hidup bersosial Bapak Ibu, berarti kita itu mencintai hidup damai. Kita tidak menyukai hidup perpecahan. Saudara-saudara, perlu untuk kita ketahui, hidup kita tidak pernah sama. Latar belakang kita tidak pernah sama. Pengetahuan kita tidak pernah sama. Ekonomi kita tidak pernah sama. Pola pikir kita tidak pernah sama. Tapi ketahuilah, perbedaan itu adalah anugerah Tuhan. Jikalau ada perbedaan dalam hidup kita, itulah cara Tuhan mempersatukan kita, bukan menjadi kesombongan. Di saat kita mengatakan perbedaan itu adalah anugerah bagiku, maka hidup persekutuan kita itu mengalami damai. Itulah kekayaan yang dikatakan firman Allah di dalam hidup kita ini. Maka jangan kau katakan Bapak Ibu kau miskin. Jangan. Rubah cara berpikir kita. Tetapi mari kita berpikir secara firman kebenaran Allah, bahwa kita ini adalah kaya. Di dalam kekayaan yang kita miliki yang diberikan Tuhan itu, Allah mengatakan, aku menunjukkan kasih setiaku. Apakah kasih setia Allah? Kasih setia Allah mengatakan, sekali-sekali aku tak pernah meninggalkan engkau. Keluarga akan meninggalkan kita. Anak akan meninggalkan kita. Istri akan meninggalkan kita. Rekan tim sekerjamu menurutmu itu adalah baik akan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan dalam kondisi apapun, sesuai dengan janji Tuhan mengatakan, aku tetap setia kepadamu. Artinya Allah tak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Bukankah ini sebuah kekayaan yang kita miliki? Yes. Untuk itu Bapak Ibu, mari renungkan dalam hidup kita ini. Katakan dalam hidup kita, aku kaya. Aku bukan miskin, tapi aku kaya di dalam Tuhan. Sekalipun aku tidak memiliki harta berkelimpahan, tetapi aku memiliki pengharapan sukacita roh Tuhan yang bekerja. Memiliki sebuah titik, sebuah pengharapan. Bukankah itu kekayaan yang mulia? Pemberian cuma-cuma dari sorga diberikan kepada kita, tujuannya untuk apa? Ini perlu kita renungkan juga.
itu kepada kita, apakah tujuannya? Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, ada harga mahal yang dipersembahkan. Darah domba yang tak bercacat, yaitu anaknya Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib untuk menyatakan kehendaknya agar kita memperoleh keselamatan. Karena bagi Tuhan di matanya kita berharga. Karena kita adalah anak yang telah menjadi perjanjian di hadapan para nenek moyang kita, Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah yang menjadi respon kita? Tuhan mau katakan dalam hidup kita sebagai perenungan Bapak Ibu. Segala karunia yang diberikan Allah itu dalam hidup kita, jadikanlah itu kekayaan dalam hatimu, bukan menjadi sebuah kesombongan, tapi melainkan semakin rendah hatilah. Sebab orang rendah hatilah yang mau melayani. Mau melayani adalah itu yang tak pernah henti-hentinya melakukan segala kehendak Tuhan. Sekalipun dinilai orang itu tidak baik, tetapi bagi Tuhan itu baik. Karena penilaian orang di dunia ini atau dengan cara pandang dunia ini, apa yang dilihat mata itu yang baik. Tetapi Tuhan tidak melihat apa yang tak dilihat oleh mata, yaitu hati kita. Hati kita ini tercermin dengan gaya hidup kita, style kita, cara berbicara kita, cara bekerja kita, dan cara hidup rumah tangga kita. Jadi, jadikanlah kehidupan kita itu hidup yang rendah hati dalam segala apa yang kita miliki. Buatlah itu menjadi hidup yang melayani. Yang kedua, dalam nas kita ini Tuhan mau ajak kita bersyukurlah, senantiasalah bersyukur. Jikalau tadi kita melihat dan mengetahui Allah ungkapkan sebuah kebenaran bahwa kita itu ternyata adalah kaya di dalam Tuhan, berarti patut untuk kita bersyukur. Jangan pernah kita merasa sombong rohani, tetapi melainkan kita ini bersyukur di dalam Tuhan. Karena apa yang kita miliki itu adalah bukan dari usaha kita, tetapi itu Allah berikan itu oleh karena berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Apapun itu potensi, sumber daya manusia yang kita miliki Bapak Ibu, senantiasalah bersyukur. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Sebab orang yang senantiasa bersyukur, dia menyadari keberadaan hidupnya tidak hidup tanpa Tuhan. Amin. Yang ketiga, di dalam nas kita ini Allah mengingatkan kita dari segala karunia-karunia yang kita peroleh tadi itu kita kaya, maka kekayaan itu buatlah itu menjadi wadah hidup rukun. Sebab orang Kristen yang percaya kepada Tuhan tidak pernah mencintai hidup ribut, tetapi hidup yang selalu mencintai rukun. Bagaimana supaya hidup rukun itu tercipta Amang Inang dan saudara-saudaraku? Katakan dalam hidup kita, aku memerlukan engkau. Engkau juga memerlukan aku. Ketahuilah bahwa kita tidak boleh hidup tanpa hidup bersosial. Dan di saat kita memiliki hal prinsip demikian, maka tetaplah persekutuan seperti ini tercipta. Tidak ada yang mengatakan dirinya, aku lebih hebat dari kau. Kalaupun kita mengatakan aku hebat, tapi hebat dalam Tuhanlah, bukan hebat di dalam kesombongan. Yang terakhir sekali Tuhan mau katakan, aku telah menganugerahkan segala kekayaanku kepadamu. Hiduplah engkau setia seperti aku setia kepadamu. Aku tak pernah meninggalkan engkau, kata firman Allah. Sekarang katakan juga Bapak Ibu dalam hati, aku juga Tuhan takkan pernah meninggalkan engkau. Karena di dalam engkau aku aman. Di dalam engkau Tuhan aku akan menemukan segala berkat-berkat-Mu. Di dalam engkau Tuhan aku akan memiliki sebuah pengharapan sorga akan menjadi milikku. Karena itu adalah bahagian yang kau sediakan bagiku. Itulah Bapak Ibu.
kekayaan yang kita miliki dalam hidup kita ini. Untuk itu bersukacitalah karena Allah telah menganugerahkan kekayaannya. Dia miskin tetapi kita menjadi kaya lewat karya-karya Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu milikilah kesetiaan, maka hidupmu akan memperoleh mahkota kehidupan yang disediakan Allah bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga atas firman-Mu yang menguatkan kami, yang membuka sebuah pemahaman bagi kami. Ternyata kami sungguh kaya di dalam Engkau Tuhan. Engkau nyatakan kepada kami kekayaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Bapa. Segala anugerah-anugerah yang Kau curahkan kepada kami, itu Kau berikan kepada kami bukan karena hebat, tetapi Tuhan memiliki sebuah tujuan agar hidup kami semakin dekat kepadamu. Agar hidup kami semakin mencintai, hidup bersekutu satu sama lain. Bapa Sorgawi, kami memohon kepadamu, firman-Mu ini bertumbuhlah dan berkaryalah di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Agar kami benar-benar menjadi lilin yang kecil. Kehadiran kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan di atas kepala kami. Curahkanlah damai sejahtera dalam hidup kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami. Dan hikmat Tuhan untuk kehidupan kami. Karena itu sungguh kami perlukan agar kami hidup di jalan kebenaran firman-Mu. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak hadir dalam persekutuan ini. Kau berkati, tegur mereka lewat cinta kasih-Mu, supaya mereka datang hidup bersekutu dengan Engkau. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, sebagaimana nama-nama mereka yang tertulis di warta jemaat ini, kami mohon kepadamu, saudara kami M. Panjaitan, Nyonya Dr. Randus T. Boru Siburian, Nyonya Sibarani Boru Tapea, Ganda Huta Barat, Opu E. Pasitorus, P. Lumban Tobing, Situa Asihaan, Deliana Boru Tagalung, Nyonya Napitupulu Boru Pandiangan, saudara kami Mario Napitupulu, dan anak kami Sela Boru Siagian. Kami memohon kepada Tuhan, ulurkan tangan-Mu Bapa. Berikan kesehatan bagi tubuh jiwa mereka, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan kesembuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami juga berdoa Tuhan, bagi kehidupan anak-anak jemaat-Mu dari yang kecil sampai orang dewasa. Tuhan, Engkau memberkati pertumbuhan anak-anak kami, pergaulan anak-anak kami supaya mereka berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dunia ini selalu menawarkan hal-hal yang baru, tetapi Tuhan kami mohon tidak semua tawaran dunia ini membawa anak kami hidup dalam kemajuan. Kami percaya Tuhan, kemajuan itu tidak semua positif, ada saja itu berdampak negatif. Maka untuk itu kami bawa anak-anak kami agar mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan dunia ini. Tuhan bentengi mereka lewat firman Tuhan yang selalu hidup dalam hati anak-anak kami. Supaya anak-anak kami Tuhan adalah anak-anak yang Kau selalu berkati. Kami juga berdoa bagi kehidupan ekonomi, keuangan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, sekalipun dalam hidup ini susah untuk mencari segala biaya kebutuhan kami, tapi kami percaya Engkau akan sediakan berkat-berkat Tuhan berkelimpahan bagi kami. Kami percaya hidup kami takkan kekurangan sebab Engkau adalah Allah yang selalu menggembalakan hidup kami, yang menuntun kami ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Kami imani itu Tuhan. Kami juga berdoa bagi kehidupan pelayanan para sintua yang ada di gereja-Mu ini. Tolong Tuhan Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu. Biarlah semuanya Engkau urapi agar kami semua takut akan Tuhan.
Demikian juga para jemaat-Mu yang memberikan persembahan bulanannya, ucapan syukurnya, dan juga Tuhan, pilihan tahun baru, pilihan celengan, pilihan Natal, dan lain sebagainya sebagai rasa syukur jemaat yang telah menerima berkat-berkat Tuhan. Berapapun yang diberikan para jemaat-Mu ini sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Terima Tuhan, bertambah-tambahlah rezeki bagi kehidupan jemaat-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi program untuk tahun ini, di mana akan diadakan bona tahun atau mengawali ibadah awal tahun, dan juga akan mengadakan partang ataupun launching Tuhan, kegiatan transformasi pembinaan iman di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati semua program untuk tahun ini. Bapa kami mohon kepadamu, biarlah wajah-Mu yang bersinar itu menyinari hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.